Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada muqaddimah babul khaufi minasyirki, bab yang menerangkan selayaknya seseorang itu harus mempunyai rasa takut kalau terjerumus ke dalam kesyirikan. Mu'alif di sini menyebutkan tentang bab ini supaya masing-masing dari kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian syirik, yang mana disebutkan pengertian syirik itu ketika seorang hamba menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan untuk Allah, dan menyamakan haknya Allah atau menyerahkan haknya Allah kepada selain Allah, baik itu hak rububiyah atau hak uluhiyah atau hak asma wa sifat. Jadi ketika seseorang mempersembahkan hak ibadah kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini pengarang kitab menukil dua ayat yang berkaitan dengan kesyirikan dan juga bagaimana takutnya Nabi Ibrahim terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi seorang nabi saja itu takut kalau dia itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Ayat yang pertama yang dinukil oleh penulis kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48. Dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru,
tidak mengampuni an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, la yaghfiru ayyushraka bihi ay la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun. Ibnu Katsir mengatakan maksud daripada innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya bagaimana? Ai la yaghfiru, Allah tidak mengampuni li abdin, seorang hamba, laqiyahu, ketika dia meninggal dunia, wa huwa musyrikun, dalam keadaan syirik. Jadi ketika ada seseorang ketika meninggal dunia masih dalam keadaan syirik atau mati dalam keadaan kesyirikan, maka ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya bagaimana? Ay minadz dzunubi liman yasha'u min ibadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah man asyraka billahi syai'an wa mata ala syirikin. Golongan yang pertama adalah orang yang berbuat syirik, kemudian dia belum bertobat kepada Allah, kemudian mati di dalam kesyirikan, maka ini adalah la yukfaru, tidak akan diampuni oleh Allah. Mati membawa kesyirikan, mati dalam keadaan berbuat syirik, belum bertobat kepada Allah, ini golongan yang pertama, manusia yang pertama. La yukfar ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian golongan yang kedua, man asyraka billahi wa taba summa mata ala taubatin. Golongan yang kedua adalah orang yang berbuat syirik, kemudian dia itu bertobat. Kemudian ketika dia itu bertobat, setelah bertobat meninggal dunia, maka ini para ulama mengatakan yukfaru, dia diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum meninggal dia itu bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia,
maka dia diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang ketiga, dia itu asallaha wa mata ala maksiatin walam yatub. Golongan yang ketiga adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, tetapi bukan dosa syirik. Tetapi bukan dosa syirik. Yang dia itu melakukan dosa besar. Dia itu minum khamr. Dia itu misalnya mencuri. Kemudian dia itu meninggal dunia belum bertobat kepada Allah, maka para ulama menerangkan tahta masyiatihi insya'a azaba wa insya'a ghafara. Orang yang semacam ini melakukan dosa selain syirik, kemudian dia meninggal sebelum bertaubat, maka orang ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuninya, maka Allah ampuni. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Ini dosa selain syirik. Jadi itu penjelasan daripada ayat. Jadi ini golongan yang ketiga, dia itu berbuat maksiat, melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil. Dia itu meninggal tapi belum bertobat, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah akan mengampuni. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah pun siksa. Makanya nanti di yaumil hisab, di hari hisabnya Allah, ketika orang-orang mukmin yang berbuat dosa, maka ada sebagian mereka itu yang diampuni oleh Allah. Maka sebagian mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan baca hadisnya. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan dosa selain syirik, kemudian dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal atau sebelum sakaratul maut, maka orang ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang bertobat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ketika dia itu melakukan dosa besar ataupun dia itu melakukan dosa kecil, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada kaitannya dengan hak-haknya hamba. Misalnya kalau dia itu mencuri, dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah, tapi ini berkaitan dengan haknya apa? Haknya hamba. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya lagi. Kalau orang minum khamr,
dia itu bertobat, taubatnya diterima. Dan tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan hak-hak hamba. Tidak ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Maka ini selesai di dunia. Tetapi kalau dia itu minum khamar, kemudian dia itu membunuh, dia itu bertobat dari minum khamarnya, diterima taubatnya oleh Allah. Tapi membunuhnya ini, nah ini masih ada kaitannya dengan hak hamba, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi 4 golongan ini, ya, yang pertama orang yang berbuat kesyirikan kemudian meninggal belum bertobat, nah ini tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia itu bertobat sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut, ini dosa syiriknya diampuni oleh Allah. Kemudian orang melakukan dosa selain syirik kemudian meninggal sebelum bertobat, maka ini di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa, Allah pun akan menyiksanya. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan dosa selain syirik kemudian dia bertobat, maka dia itu diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia, akan tetap dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini para ulama menjelaskan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Makanya di antara 7 dosa besar, ini namanya induknya dosa, peringkat pertama adalah syirik. Jadi syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Kenapa demikian? Kenapa syirik itu termasuk dosa yang paling besar? Itu cara bahasa berbesnya itu pol-polare dosa. Tingkatan yang paling tinggi dosa itu adalah dosa syirik. Kenapa? Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak akan mengampuni dosa syirik atau tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat syirik kemudian meninggal dalam keadaan syirik. Ini yang pertama. Kalau dosa yang lain, meskipun dia itu belum bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya jika berkehendak. Tapi kalau dosa syirik, meninggal dalam keadaan syirik, belum bertobat kepada Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, kenapa syirik itu dosa yang paling besar? Tingkatan yang pertama, para ulama menyebutkan li'annahu munaqidun lil maqsudi lil khalqi, karena kesyirikan ini tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia itu adalah beribadah kepada siapa? Allah. Tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika seseorang berbuat kesyirikan
dengan melakukan ibadah kepada selain Allah, maka ini sudah tidak sesuai dengan tujuan diciptakan manusia. Maka ketika ada orang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, kemudian sujud kepada selain Allah, maka ini sudah menyalahi tujuan utama diciptakannya manusia. Ini maka disebut dengan apa? Dosa yang paling besar. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan kenapa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'annahu tasbihun lil makhluqi bil khaliq. Karena ini adalah syirik adalah menyerupakan, menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa demikian? Ketika ada seseorang yang meyakini batu akik itu misalnya mempunyai kekuatan. Kalau saya pakai batu akik ini, dagangan saya itulah laris. Gara-gara batu akik ini, dagangan saya itulah laris. Lah ini kan menyamakan Allah dengan makhluk enggak? Ya enggak? Kenapa demikian? Yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Tetapi dia itu mengatakan yang gara-gara saya pakai cincin ini dagangan saya lah laris. Oh, berarti menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk di dalam apa? Di dalam hak-haknya Allah. Allah itu punya hak untuk mengatur, memberikan rezeki, meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu semuanya siapa? Allah. Itu haknya Allah. Lah tetapi ketika ada orang yang meyakini dia itu ketika memakai cincin dagangannya menjadi laris, oh berarti ini apa? Menyamakan Allah dengan makhluk di dalam hak-haknya Allah. Dan inilah berarti apa? Menyamakan zat yang serba maha dengan zat yang paling hina, yaitu apa? Makhluk. Menyamakan zat yang serba maha dengan zat makhluk. Ini jelas apa? Jelas merupakan kedzaliman. Ya, jelas merupakan kedzaliman ketika ada seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluk di dalam hak-haknya, termasuk kedzaliman yang luar biasa. Kemudian berikutnya yang keempat, mengapa syirik itu termasuk dosa yang paling besar? Para ulama mengatakan anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Syirik itu menghapus pahala amal ibadah. Syirik itu menghapus pahala amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Maka kalau ada seseorang dia itu beribadah selama puluhan tahun, dari sholatnya, dari sedekahnya,
dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya selama puluhan tahun. Akan tetapi dia itu berbuat kesyirikan satu kali atau satu hari, maka hilang semua pahala amal ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya, di dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat kesyirikan, la habita anhum, maka atau niscaya akan hilang, akan terhapus, maka ya'malun, pahala amal yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, atau mereka akan kehilangan seluruh pahala amal ibadahnya yang mereka lakukan. Maka sangat merugi, sangat merugi. Maka karena dosa syirik ini adalah yang paling besar, seharusnya kita itu harus punya rasa mawas diri, harus punya kehati-hatian supaya jangan jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Ini bahaya. Maka ini ada kejadian nyata yang ingin saya sampaikan. Ada seseorang, Pak, seseorang. Dia itu punya anak. Anaknya itu banyak. Semuanya sukses. Tapi ada satu anak tidak sukses-sukses. Satu anak tidak sukses-sukses. Kemudian ibunya itu, kalau orang kampung itu menyatakan namanya disababiahi. Tahu ya disababiahi ya? Biar bagaimana dia itu menjadi seorang yang sukses seperti saudaranya. Akhirnya apa? Dia datang kepada, katanya si orang pintar. Ya, katanya orang pintar. Datang kepada orang pintar, akan tetapi maaf, ada yang namanya mahar. Yang harus apa? Dia bayar. Maharnya apa? Maharnya adalah 2 ayam cemani. Ini nyata, Pak. 2 ayam cemani yang harus dikorbankan. Kemudian untuk membeli ayam cemani ini dibutuhkan uang 4 juta. Dibutuhkan uang 4 juta itu untuk ayam cemaninya saja, belum bayar orang pinternya. Ya, belum bayar belum bayar orang pinternya. Terbelilah ayam cemani itu. Disembelihlah ayam cemani itu. Dan maaf, darahnya itu diminumkan kepada anaknya itu. Darahnya diminumkan. Lah, maka setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, ini anak ini bukan tambah sukses, malah tambah tidak waras. Tambah bukan tambah sukses, tapi tambah tidak waras. Nah, maka ketika demikian
Ya Allah, ini sangat merugi. Sangat merugi. Kenapa? Karena yang pertama dia itu terjatuh ke dalam dunia atau jurang kesyirikan. Kenapa? Karena dia itu mengorbankan pengorbanan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia itu meyakini bahwasanya rezeki, kesuksesan adalah di tangan siapa? Orang pintar itu. Maka ini yang terjadi di kebanyakan orang. Ketika dikasih tahu, oh tidak, saya ini justru melakukan ini supaya mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Nah, ini jawabannya. Nah, maka ini Bapak Ibu, karena dosa syirik ini akan menghapus segala pahala amal ibadah yang kita lakukan, selayaknya kita itu harus mempunyai rasa takut kalau kita itu terjatuh ke dalam jurang kesyirikan. Kemudian berikutnya yang terakhir, kenapa dosa syirik ini termasuk dosa yang paling besar? Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu harrama 'alal musyrikil jannata. Karena Allah itu mengharamkan surga bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa atau dalam keadaan dia itu berbuat syirik dan belum bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yusyrik billahi faqad harrama 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, kemudian dia itu meninggal dunia belum bertobat kepada Allah, masih dalam keadaan syirik, faqad harrama alaihil jannah, maka Allah akan haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu adalah neraka. Maka inilah Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebagai renungan buat kita, supaya kita itu mempunyai rasa takut kalau kita itu terjatuh ke dalam ke jurang kesyirikan. Kemudian di dalam ayat ini adalah bantahan, ada bantahan bagi pemahaman Khawarij. Khawarij itu mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia itu akan kekal di neraka. Jadi ada pemahaman siapa? Pemahaman orang-orang Khawarij yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia itu kekal di neraka. Maka sudah saya katakan tadi rinciannya. Ya, ketika dosa syirik bagaimana, kemudian ketika belum bertobat bagaimana, ketika dia itu bertobat bagaimana, itu 4 golongan itu. Ya, jadi ini adalah pemahaman ahli sunnah, 4 golongan ini. Ya, 4 golongan yang berbuat syirik kemudian dia itu belum bertobat, kemudian yang berbuat syirik kemudian bertobat kemudian meninggal, kemudian yang melakukan dosa besar mati kemudian belum bertobat,
kemudian yang melakukan dosa besar atau dosa kecil akan tetapi dia itu bertobat, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada golongan khawarij yang mengatakan dosa besar itu menjadikan seseorang itu kekal di neraka. Ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang betul bagaimana? Orang yang melakukan dosa selain daripada syirik, kalau dia itu bertobat kepada Allah kemudian meninggal, dosanya diampuni. Kalau dia itu melakukan dosa selain daripada syirik kemudian dia itu meninggal belum bertobat, ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah akan mengampuninya. Ketika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah pun akan menyiksanya. Akan tetapi selama dia itu adalah ahlul iman, ahli tauhid, maka tidak akan kekal di neraka. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selayaknya Bapak Ibu, doa ini diucapkan oleh kita semuanya. Ini betapa besarnya perhatian Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya. Betapa perhatian Nabi Ibrahim kepada anak cucunya supaya tidak terjerumus di dalam jurang kesyirikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku, wa baniya, dan anak cucuku, anak budal asnam, dari menyembah patung atau menyembah berhala. Jadi ini luar biasa. Kalau doa yang sering kita ucapkan adalah kebaikan dunia kebanyakannya, tapi jarang kita itu berdoa untuk anak-anak kita itu kebaikan akhiratnya. Maka ini adalah contoh suri tauladan yang baik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, mendoakan dirinya, mendoakan anak cucunya supaya tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Dan inilah hebatnya para anbiya. Maka doa beliau itu dikabulkan oleh Allah. Anak keturunannya itu banyak yang jadi nabi, banyak yang jadi rasul. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Dari keturunannya itu Allah utus nabi, dan juga Allah utus dari keturunannya adalah para rasul. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka ini menunjukkan takutnya Nabi Ibrahim kalau anak keturunannya itu menyembah asnam. Yang namanya asnam itu adalah patung yang dibuat yang berbentuk manusia ataupun berbentuk hewan. Ada yang namanya al-wathan, ada yang namanya as-sonam. Maka di dalam Al-Quran itu ada yang asnam, ada yang namanya ausanan. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, orang musyrik itu ada yang menyembah asnaman, patung yang berbentuk manusia, entah itu manusia yang
diagungkan, manusia yang soleh. Ya seperti Lata, Uzza, Manat itu kan orang-orang soleh semuanya. Itu namanya asnam. Jadi asnam itu adalah patung yang dipahat yang berbentuk manusia ataupun hewan. Jadi berhala yang besar itu adalah Lata, Manat, Uzza. Mereka itu apa? Mereka itu adalah orang-orang soleh. Sebelum Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, maka untuk memperingati kebaikan mereka, dibuatlah patung mereka. Lama kelamaan disembah. Kalau awsanan adalah sesembahan selain Allah yang tidak berbentuk patung. Seperti apa? Seperti pohon. Ada orang nyembah pohon. Kemudian asyam, yaitu matahari. Kemudian al-qamar menyembah bulan. Kemudian anar menyembah api. Itu namanya awsanan. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, adalah bapaknya para nabi. Itu pun berdoa. Nah, makanya selayaknya kita semuanya itu mengikuti jejak beliau, mendoakan anak cucu kita supaya dijauhkan daripada terjerumus di dalam jurang kesyirikan. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana nasihat para ulama itu jangan sampai dalam diri kita itu merasa aman. Oh, saya ini ngaji tiap hari. Oh, saya ini sholat tiap hari. Ya, nanti insya Allah saya aman daripada kesyirikan. Maka doanya Nabi Ibrahim itu menjadi contoh. Ya, wajnubni wa baniyah an na'budal asnam. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita itu diselamatkan oleh Allah dari jurang kesyirikan, begitu juga anak cucu kita. Kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan, di Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ya. Yang pertama, kesyirikan itu menghapus seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Begitu juga kekufuran. Ya, begitu juga kekufuran itu menghapus segala amal ibadah, pahala amal ibadah yang kita lakukan. Nah, kemudian iman seseorang itu yazid wa yanqus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Kemudian ada manusia yang imannya berkurang terus sampai di pinggir itu, kalau ulama menjelaskan sampai di pinggir jurang. Akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan atau terjerumus ke dalam kekufuran. Maka dalam kondisi semacam ini semua amal ibadahnya itu adalah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya.
Kemudian qadarullah, Allah menginginkan orang ini baik kembali. Dia itu ketika terjatuh ke dalam jurang kesyirikan, terjatuh ke dalam jurang kekufuran, kemudian dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syahadat kembali. Ketika dia itu bertobat, maka bagaimana kondisi ataupun bagaimana pahala yang telah hilang, apakah kembali lagi? Nah, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang berbuat syirik ataupun orang yang murtad, ya, atau orang yang kufur kemudian dia balik ke Islam lagi, maka pahalanya juga akan kembali. Pahalanya juga akan kembali. Nah, demikian Ibu, maka ketika orang terjerumus dalam dosa syirik, nah kemudian dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala yang telah hilang itu akan kembali juga. Demikian Ibu. Jelas Ibu? Nah, alhamdulillah. Yang lain silakan. Ini luar biasa pertanyaannya banyak ya. Yang pertama, sedekah itu tidak ditujukan kepada laut atau tidak ditujukan kepada bumi. Sedekah itu ya ditujukan kepada fuqara, orang-orang fakir, kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Nah, kemudian yang kedua, istilah sedekah laut, istilah sedekah bumi, bagi orang-orang yang melaksanakannya itu berkeyakinan itu merupakan tanda syukur kepada Sang Pencipta. Akan tetapi keyakinan mereka itu tidak dibarengi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Artinya bagaimana? Artinya ketika mereka merayakan sedekah laut atau sedekah bumi, justru mereka itu melanggar syariat. Melanggar syariatnya bagaimana? Satu, orang yang sedekah laut pasti ada kerbau atau sapi atau kambing yang dikurbankan. Yang pertama. Dan dikurbankannya itu ditujukan bukan untuk Allah. Ditujukannya untuk kepada penunggu laut supaya apa? Supaya ikannya itu, tangkapannya itu banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh dia itu berkeyakinan bahwasanya yang memberikan rezeki itu tetap Allah,
dengan cara menyembelih supaya itu rezekinya tambah, ini pun juga cara yang tidak dibenarkan. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Nah, begitu juga sedekah bumi. Kalau sedekah bumi itu ketika mereka itu meyakini dengan melakukan sedekah bumi itu akan menambahkan hasil panen dengan membuat sesajen, nah ini adalah salah, dan ini hukumnya apa sih? Syirik. Kalau toh misalnya dia itu sebagai rasa syukur kepada Allah dengan berbuat demikian, ini pun tetap salah karena caranya itu yang tidak dibenarkan. Nah, terus bagaimana posisinya sebagai rakyat biasa yang mana ini dipromotori atau digerakkan oleh aparat desa atau aparat RW ataupun RT? Bagaimana Ustaz? Nah, maka di dalam hal ini berbeda hukumnya. Maka ini ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Yang punya kekuasaan. Dalam hal ini siapa? Yang di atasnya. Atasnya kelurah. Ya, kalau yang mengadakan RW maka tugasnya siapa? Kelurahan. Terus bagaimana Ustaz? Ketika saya diminta untuk iuran, apakah istilahnya ketika saya menolak itu pokoknya harus diwajibkan? Nah, maka dalam hal ini para ulama menyatakan kalau toh memang demikian, kita kasihkan saja, ya, maka yang menanggung dosanya semuanya itu adalah orang-orang yang melakukan. Seperti kita enggak. Kenapa? Ada yang bertanggung jawab, ada yang membackup ini semuanya. Demikian. Nah, ini berarti kita mendukung enggak mendukung. Karena kita itu dipaksa untuk membayar. Nah gitu. Berarti kalau kita bayar itu berarti kita mendukung acara kesyirikan janda. Beda antara mendukung dengan dipaksa. Nah gitu. Ya, maka bagaimana ketika ada seseorang mendukung itu berbeda dengan iuran yang semacam ini. Jadi pahami ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.